Baja Umargani, miliarder Lollipop, Ahmad Dafi, Eka Suprihatin, James Toy, Asrul Vlog, dan Kunchoro, dan masih banyak lagi. Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3. Tepatnya pada petualangan seru dan konyol antara Saitama, si Flash, dan juga si Blast, pahlawan peringkat 1 di Asosiasi Pahlawan. Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk dinner bareng, maka kita langsung mulai ceritanya. Bagi yang nggak ngikutin alur ceritanya, Mimin ngasih tahu dulu. Sebelumnya, Saitama secara kebetulan masuk dan tersasar di markas Asosiasi Monster. Dalam perjalanan nyasarnya, dia telah mengalahkan banyak monster kuat, termasuk monster anjing Rover, monster kucing Nyan, dan bahkan sang raja, monster Orochi. Setelah itu ia nyasar lagi, dan tanpa sengaja bertemu dengan pahlawan kelas S, Flashy Flash. Sempat terjadi keributan, karena Flashy Flash nggak mau jalan bersama Saitama. Namun, pada akhirnya Flashy Flash mau jalan bareng dengan Saitama, karena Saitama so akrab dan terus-menerus mengikutinya. Apalagi Flash tercengang karena Saitama lebih cepat dari pahlawan tercepat itu. Kemudian mereka berdua bersama monster Cebol Manako berpetualang di markas Asosiasi Monster dan akhirnya kesasar dan terjebak di sana. Nah, sekarang kita baru masuk ke cerita utamanya. Ketika dua pahlawan kita, si Flash dan si Botak, Saitama sedang bertengkar karena pedang si Flash patah. Monster Cebol Manako malah menemukan sebuah gundukan batu dengan nada lobang hitam besar di dalamnya. Karena Manako pikir bisa kabur lewat lobang itu, akhirnya dia mencoba melihatnya dulu. Tetapi si Flash dan Saitama yang sempat berdebat itu akhirnya berhenti dan ikut penasaran melihat apa yang ada di balik lobang hitam itu. Akhirnya mereka bertiga melihat lobang itu bersama-sama. Mereka bertiga, Saitama, si Flash, dan monster Manako tidak dapat melihat dengan jelas apa yang berada di dalam lubang yang dalam di hadapan mereka. Isinya sungguh amat sangat gelap. Si Flash lantas meminta Manako untuk menyalakan cahaya dari matanya. Namun, bahkan setelah Manako menyorotkan cahaya, mereka tetap tidak bisa melihat isi lubang itu. Manako mencoba mengganti pencahayaan dengan sinar ekstremostet, bahkan memantulkan cahaya dari kepala botak Saitama sekalipun. Anehnya, tidak satupun dari sumber cahaya tersebut yang mampu menerangi kegelapan di dalam lubang itu. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang entah dari mana asalnya. Suara itu berkata, ada 3 tamu yang datang di saat bersamaan. 3 tamu yang dimaksud adalah Saitama, si Flash, dan Manako. Mendengar suara tak terduga itu, mereka bertiga menjadi bingung. Saitama bertanya kepada si Flash dan Manako, kalian dengar suara itu barusan? Keduanya menganggukkan kepala. Suara itu muncul lagi. Kali ini berkata bahwa ia akan melihat apakah mereka bertiga bisa menjadi wadah untuk membangkitkan kekuatannya. Ia memerintahkan Saitama, si Flash, dan Manako untuk meletakkan tangan mereka di atas kubus hitam yang sempat dijatuhkan Saitama tadi. Buatlah suatu permintaan dengan sungguh-sungguh. Perintah suara itu. Jika kalian memang layak, maka kalian akan mendapatkan kekuatan dariku. Namun, jika tidak, maka aku akan mengambil alih tubuh kalian bertiga. Si Flash berpendapat bahwa suara yang mereka dengar sepertinya bukan suara biasa, melainkan telepati dari seseorang. Manako diliputi rasa takut dan menduga suara itu sangat berbahaya. Sementara itu, Saitama yang konyol malah mengira suara itu berasal dari Raja Monster yang sedang mereka cari. Si Botak menantang suara itu untuk menunjukkan wujudnya, karena ia akan langsung memukulnya. Apakah suara itu adalah suara dari God yang sebelumnya juga memberi kekuatan pada Psychos dan Homeless Emperor? Oke, daripada bingung, kita lanjut aja ceritanya. Kemudian secara tak terduga, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Semakin lama, cahaya tersebut semakin membesar, dan di dalamnya tampak seperti ada bola hitam. Kemunculan bola hitam itu sontak membuat Saitama, si Flash, dan Manako terkejut. Manako terkejut, menduga bahwa suara dari Raja Monster itu telah menampakkan diri. Perlahan, sesosok bayangan hitam yang diselimuti cahaya dan mengeluarkan listrik muncul, memperlihatkan wujud seseorang yang mengenakan jubah pahlawan. Orang tersebut mendatangi mereka bertiga sambil berkata, sepertinya aku datang tepat waktu. Ternyata, dia adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat pertama. Secara mengejutkan, Blast muncul di medan pertempuran, bahkan bertemu dengan Saitama dan kawan-kawan. Blast mengenakan pakaian pahlawannya dalam keadaan sedikit berantakan, mengindikasikan bahwa ia telah mengalami pertempuran sengit. Sambil melepaskan kacamata hitamnya, Blast bertanya kepada mereka bertiga,
Apakah mereka sudah menerima tawaran dari suara yang baru saja mereka dengar? Melihat kemunculan Blast, Saitama yang botak malah bingung. Bertanya-tanya, apakah orang ini juga seorang pahlawan? Sementara itu Manako diliputi ketakutan dan kebingungan, tidak mengerti bagaimana orang ini bisa muncul, karena mereka bertiga sedang terperangkap di bawah tanah. Sambil mengambil kubus hitam yang tergeletak di tanah, Blast kembali bertanya, apakah kalian bertiga telah menyentuh kubus ini? Saitama balik bertanya dengan polosnya. Siapa patua yang muncul di hadapan kami ini? Si Flash lantas bertanya kepada Blast. Apa yang akan terjadi jika kami menyentuh kubus itu? Mendengar pertanyaan itu, Blast menyadari bahwa ketiganya telah menyentuh kubus tanpa mengetahui risiko dari kontak tersebut. Sambil memegang kubus itu, Blast menjelaskan bahwa kubus ini berfungsi seperti transmitter atau pemancar. Menyentuhnya akan mengacaukan ruang waktu, sehingga membuat mereka dapat berkomunikasi dengan suara misterius tadi. Anehnya, meskipun kubus hitam itu terlihat sangat berat, Blast dengan mudah memainkannya, memutarnya seperti bola basket. Ia bercerita bahwa ia sudah berkeliling mencari kubus-kubus hitam yang tersebar di berbagai tempat. Dan baginya, aktivitas ini sudah seperti hobinya. Tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih keras, seakan berteriak karena melihat kemunculan Blast. Setelah mendengar suara tersebut, Blast langsung menghancurkan kubus itu dengan kekuatannya. Mirip dengan telekinesis, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan energi yang sangat besar. Kubus hitam itu diselimuti listrik dan langsung hancur remuk. Saitama yang mendengar nama Blast semakin bingung karena merasa pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Sedangkan si Flash terkejut tak percaya bahwa pahlawan di hadapannya adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat ke-1. Si Blast mengakui identitasnya dan juga tahu bahwa pahlawan berambut kuning panjang di depannya adalah Flashy Flash, sang pahlawan kelas S peringkat ke-13. Si Blast bertanya, apa yang kau lakukan di reruntuhan bawah tanah seperti ini? Si Flash menjawab bahwa ia juga ingin menanyakan hal yang sama kepada si Blast. Dalam benaknya, si Flash merasa ragu dan ingin menguji kekuatan si Blast. Secara mengejutkan, dengan kecepatan maksimalnya, si Flash melancarkan tendangan kilatnya ke arah si Blast. Namun, dengan mudahnya si Blast berhasil menghindari serangan itu. Si Blast justru menghampiri si Flash dari belakang, memegang pundak pahlawan berponi itu, dan memintanya untuk tenang sejenak. Sontak, si Flash sangat kaget. Ia sampai berkeringat dingin. Tidak menyangka bahwa kecepatan penuh yang ia keluarkan berhasil dihindari Blast dengan begitu mudahnya. Manako yang menyaksikan gerakan kedua pahlawan itu menjadi bingung karena saking cepatnya. Terjadi tidak sampai satu kedipan mata. Namun, Saitama dengan wajah sewotnya menyadari kecepatan kilat yang mereka tunjukkan. Sambil menunjukkan ekspresi juteknya, Saitama berkomentar, si Flash memang punya kebiasaan buruk menyerang siapapun yang dia temui. Si Blast menjelaskan bahwa waktu di tempat mereka berada berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di luar sana. Pahlawan kelas S itu mengajak mereka bertiga untuk segera keluar dari reruntuhan dan menawarkan diri untuk mengantar mereka menuju permukaan. Saitama bertanya kepada si Blast, apakah ada pintu keluar di belakangmu? Tadi kau muncul seakan keluar dari suatu tempat. Si Blast mengiyakan. Sebelum berangkat, ia juga bertanya kepada Saitama, kenapa ada monster yang ikut kalian berdua? Terlebih lagi monster bermata satu itu tidak terlihat seperti tawanan. Mendengar pertanyaan tersebut, Manako menjadi berkeringat ketakutan. Saitama dan Manako sempat saling pandang. Setelah itu, Saitama menjelaskan bahwa monster itu adalah pemandu dan berfungsi sebagai penerangan saat mereka berada di bawah tanah. Mendengar jawaban itu, si Blast mengaktifkan kekuatannya. Sambil mengepalkan kedua tangannya, si Blast berkata, aku yakin kita akan bertemu lagi nanti. Akhirnya, dengan kekuatannya, si Blast membawa Saitama, si Flash, dan Manako menuju permukaan. Saat akan berpisah, si Blast kembali berkata, kita akan berpisah, tapi aku yakin suatu hari nanti aku pasti akan bertemu lagi dengan kalian. Si Flash langsung bertanya, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Sambil tersenyum dan mengepalkan serta membenturkan kedua tangannya yang semakin bercahaya, si Blast meminta mereka untuk menyampaikan salamnya kepada Fubuki dan Tatsumaki. Perlahan, mereka berempat seperti diselimuti bola hitam yang di luarnya diselimuti cahaya, persis seperti saat si Blast muncul. Sementara itu, Garu yang telah sadarkan diri
teringat dan menyebut nama mantan gurunya, Bang, yang masih tergeletak dan terlihat meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, muncul bola hitam bercahaya di sebelah Garu. Semakin lama, bola itu semakin membesar, dan secara mengejutkan, Saitama bersama Flash dan Manako keluar dari dalamnya. Garu yang melihat kedatangan mereka bertiga ikut kaget. Sambil menggaruk kepalanya, Saitama tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa keluar dari reruntuhan hanya dengan memasuki lubang besar yang dibuat si Blast. Manako yang berhasil keluar terlihat pusing, sedangkan Flashy Flash merasa kebingungan dengan lokasi mereka sekarang. Lord Anomali si botak Saitama akhirnya muncul juga di medan pertempuran utama. Ya, namanya MC pasti muncul telat di akhir pertempuran. Kalau muncul di awal ya gak bakal panjang ini anime. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nememanga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.